Teman-teman YouTuber dimanapun berada, kita pada malam ini bertandang ataupun bertamu ke tempat saudara kita, yaitu Mardi dan Ijang Project. Kebetulan Mardi adalah anggota daripada saudara kita Ijang Project, channelnya dia. Itu kemarin dia ke tempat saya, sekarang saya lagi ke tempat mereka, bersama saudara kita di sebelah, Erwin. Nah, jadi pada malam hari ini kami akan tukar pengalaman, sharing, berbagi ilmu mengenai benda-benda tua, barang-barang tua, pusaka, keris, termasuk ada beberapa mandau. Mungkin ilmu yang ada ini hasil daripada sharing kami menjadi sesuatu hal manfaat bagi teman-teman semua. Bagaimanakah menilai sesuatu yang benar-benar tua atau bukan? Oke, dengarkan cerita dan sharing kami. Oke. Ya. Jadi gini Bang, ini kita nih kan teman-teman ini suka mengkoleksi pusaka-pusaka. Hari ini kita ingin berdiskusi dengan Bang Yol dan teman-teman semua. Barang-barang ini kan didapat mulai dari kita tidak mengerti apa-apa tentang pusaka sampai kita tahu mana pusaka yang tua atau souvenir atau yang dituakan. Tapi sampai sekarang perdebatan tentang besi tua itu masih tetap berlanjut, Bang. Oh iya, jadi masih belum bisa ngikut referensi siapa, makanya harus kita bersharing seperti itu. Contohnya ini ada beberapa koleksi nih, Bang. Ini seperti mungkin ada mandau, iya, benar. Ini mandau. Ini ada mandau seperti ini. Mungkin Bang bisa mereview lah kira-kira ini seperti apa kualitasnya dan yang lain-lainnya ini, Bang. Mungkin kalau masalah desain ataupun motif daripada mandau ini, karena saya adalah pelaku seni pembuat mandau dan dayak asli, sebenarnya saya nggak boleh langsung berbicara masalah ukiran ataupun seni yang ada, karena saya juga menjaga antar sesama kita seniman ini supaya agar tidak ada rasa saling bersinggungan, ya, seperti itu. Tetap pada proporsinya teman-teman lain membuat juga bagus. Nah, cuman pada malam ini masalah bilahnya. Bilah, iya betul. Bilahnya termasuk yang keris yang ada. Apakah ini mandau tua atau baru? Nah, itu pertanyaannya ini. Apakah tua, apakah baru ini? Kita lihat ya. Mungkin bisa kita buka ya. Nah, mungkin seperti ini, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman mau lihat dulu detailnya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat nanti penilaiannya Bang Yelo seperti apa. Oke. Iya. Nah, jadi menurut saya, pengalaman saya, mandau yang seperti ini bukanlah mandau tua. Ini mandau baru yang diproses menjadi dituakan. Nah, kenapa demikian? Kalau sebenarnya mandau tua itu pasti ada bekas asahan batu di sini, batu asahan. Karena yang namanya mandau tua itu kan dia sering diasah di zamannya dulu begini. Setiap habis dipakai ataupun dia simpan, itu ada kena asahan. Dan setua-tuanya dia yang namanya bekas batu, itu pasti akan kelihatan, walaupun dia kelihatan pretel-pretel karena usia. Itu tetap kita
kita akan ketahui. Dan kalau kita yang biasa di Mandau, kita nggak bisa dibohongi dengan hal yang semacam itu. Tapi terkadang itu tetap kembali kepada pembeli. Para teman pengoleksi, dia kepingin Mandau itu yang baru disulap jadi tua. Nah itu kalau untuk hal itu kita nggak ada masalah. Kembali ke selera masing-masing. Nah cuman saya wajib mengedukasi, menyampaikan bahwa yang mana tua, yang mana bukan berarti saya kayak Empu Glol nih seolah-olah so tahu enggak. Tapi itulah kebenarannya. Lebih baik kita jujur. Kalau bukan tua, ya bukan. Kalau baru. Nah itu ciri yang bukan Mandau tua tadi. Kalau sumpamanya Mandau tua proses, ini kelihatan seperti ini, bilah ini tidak kena asahan. Ini langsung diproses. Begitu selesai ditempel lalu diproses gitu ya. Padahal bilahnya ini bilah bagus. Bilah memang bilah bentuk Mandau beneran. Tapi karena dia diproses, bagi aku pribadi yang memiliki Mandau justru mengurangi rasa. Bagi aku yang Dayak Benua ini, aku tidak menyebutkan Dayak lain. Bagi saya yang Dayak Benua, mengurangi rasa. Lebih baik Mandau itu tampil dengan apa adanya. Kalau memang baru. Kalau dia tua, ya Mandau tua. Mandau tua pastinya itu kan Mandau keturunan. Dari kakek, dari nenek. Tetap kita simpan dan kita salut. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, Mandau milikmu mana? Betul. Ya kan? Karena menjadi Mandau milik kita itu mewakili perjalanan hidup kita sepanjang masa nantinya dan mengandung cerita. Ini loh Mandau saya, coba lihat. Ini dulu pernah kesini, pernah kesini. Ini pernah membawa saya ke dalam sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah. Sumpamanya berhadapan dengan orang-orang, dan ini menjadi Mandau perdamaian. Wow, luar seperti biasa. itu. Jadi selain dari segi kualitas juga nilai historisnya Bang ya, itu yang betul, lebih betul. rasanya seperti itu. Nah, mungkin untuk Mandau penjelasan terlalu banyak. Pertama Empu gak enak. Kita menghargai. Kita mendengar ulasan dari saudara kita Icang Project beserta krunya yang ada masalah keris yang dituakan. Nah, tapi itu kurang lebih aja dengan Mandau sebenarnya. Tapi lebih baik kita saksikan. Oke. Keris, ya. Mungkin keris sebenarnya. Yang tengah aja Bang. Ini yang mungkin yang ini bilah yang dituain dulu ya. Kita ini kan. Ini jenis badik. Ini jenis badik. Coba kita lihat dalamnya. Ya. Melalui proses penuaan. Ya, ini seperti ini. Nah, coba kita review ke Bang Gelol ini seperti apa ukuran nilai bilahnya ya. Kita tidak membahas badingnya, cuma bahan bilahnya itu. Apakah ini tua atau dituakan atau barang tua yang ditempal aja, seperti apa? Nah ini kalau pendapat saya, meskipun saya tidak mengerti cara bagaimana menuakan, bagaimana prosesnya segala macam, tapi karena mata saya terbiasa sih lihat bilah. Iya betul. Ya, nggak bisa dibohongi. Perasaan dan hati saya berkata ini bukan barang tua, nah, coba lihat. tapi baru. Tapi kita dengar gimana ulasannya. Oke, silakan. Mardi, Mas ini Mardi. sebenarnya barang apa ini? Ini sebetulnya buatan baru ya, tapi mengalami proses penuaan. Ada campur tangan sedikit bahan kimia Bang. Ya. Nah, biar urat-uratnya ini keluar dia. Bilahnya ini biar kelihatan lebih. Kira-kira, mohon maaf, kira-kira kalau teman-teman kita YouTuber kepingin tahu di seluruh Indonesia,
boleh nggak kasih bocoran apa sih bahan kimia? Ya. Kalau boleh, kalau nggak apa-apa. Gimana? Betul. Biasanya yang umum orang itu. Yang umum biasanya orang ada yang pakai H2SO4, ada yang pakai air aki mungkin. Yang umum tuh air aki biasanya. Ya. Kadang Tapi kalau mohon maaf, kalau menjadi kepakaman teman-teman mohon maaf ya, nggak bisa dijelasin. Iya, iya. Jadi sebagai penjelasannya, kalau mungkin mata orang awam melihat ini tua sekali, coba ya. Ya, karena uratnya timbul semua. Urat semua timbul dan yang lain-lainnya. Kalau ndak sering lihat besi dan tanya kepada orang yang mengerti besi, maka akan tertipu. Ini hanya edukasi sebenarnya. Kita bukan apa-apa di sini, hanya edukasi karena banyak di luaran sana modus-modus penjual yang ndak jujur. Jadi kita channel ini khususnya untuk mengedukasi teman-teman. Seperti itu. Kalau kelihatannya sih coba lihat. Tuh. Tua ini, tapi kalau dilihat dengan secara langsung dengan mata telanjang kelihatan ini adalah prosesan seperti itu. Ya buat teman-teman penjual, seumpama barang yang dijual itu bukan barang tua ya kita sampaikan apa adanya. Apa adanya. Tapi gini, Mas Icang Project serta saudaranya beliau ini satu kelompok, itu kan satu yang bukan tua. Yang mana yang lainnya lagi berteman lain bisa lihat yang belum bukan yang tua-tuaan tadi. Tua-tuaan jadi-jadian. Iya. Jenis yang tua-tuaan. Kalau dari lubangnya ini kelihatan juga ini sudah berlubang-lubang. Kelihatannya memang kayak tua betulan. Tua, dia termakan korosi. Padahal masih ABG tapi dipaksa jadi orang tua ini bang. Iya. Padahal ini ABG jadi sosial. Iya, belum cukup umur sebetulnya. Dipaksa. Cuma dipaksa jadi tua. Iya. Seperti itu. Ada lagi nggak yang perlu ditunjukin ini? Satu etalase. Paling enggak satu lagi lah biar teman-teman merasa puas. Ya. Satu lagi. Ini Ya. ini. Nah ini. Boleh. Badik sari. Nah, coba lihat. Sama ini uratnya keluaran semua seolah-olah tua. Padahal ini juga masih ABG ini sebetulnya. Kayak tua ya. Iya. Teman ya. Iya, sekilas mata tuh tua Sekilas mata. banget. Dan Paksa. itulah barang-barang baru tadi yang dibuat seperti tua beneran. Jadi teman-teman pada malam hari ini kita akan melihat yang namanya yang tua beneran seperti apa. Oke, Ya. silakan. Nah ini ada keris Pandawa 5. Nah kalau ini ori tua ini bang, ini memang ABG nih karena dari orang tua saya sendiri ini. Karena saya kebetulan Jawa jadi pasti ada ini keris ini. Iya. Nah, dari detailnya juga Nah, coba dilihat ya. wah, kelihatan. Ini apa namanya Mas Mardi? Ini keris Pandawa 5 kalau orang Jawa bilang. Keris Pandawa ini Iya. didapat dari beli atau gimana? Ini dari orang tua ini. Nah, berarti memang warisan leluhur ini seperti itu. Kalau boleh tahu teman-teman fungsinya apa ini? Ya. Yang paling nggak kasih gambaran sedikit. Ya. Kalau fungsi sebetulnya apa ya, kalau keris ini kayak ada nilai historinya, dia dari kayak mando juga pakemnya, tapi kalau ini dia seumpama keris Pandawa 5 ini fungsinya untuk misalkan kewibawaan kah apa, cuma itu sekedar anu aja, tapi apa namanya, Sugestinya aja. ya benar-benar. Sugesti aja. Ya anggaplah ini untuk kewibawaan atau untuk keperkasaan, Kalau keris, atau untuk penarik rezeki umpamanya. kalau keris Terus macam-macam silakan. juga dia pamornya. Lain pamor, lain lagi fungsi-fungsinya kan, misalkan junjung derajat untuk kewibawaan, untuk kerezekian, yang lain lagi macam-macam lah. Kalau keris ini banyak juga dia jenisnya. Nah, itu baru salah satunya. Iya. Terus yang lain lagi ini hal yang menarik, ilmu yang sama-sama kita pelajari malam Nah, ini. ini juga termasuk keris Pandawa 5 juga. Kalau ini baru dibersihkan sih, cuma belum terlalu bersih. Ininya habis-habis juga ininya. Habis dimakan usia ya. Korosi juga dia.
Dan ini juga peninggalan ya. Iya. Nah, jadi peninggalan seperti itu. Masih ada beberapa di luar itu, mungkin ada 20-an lagi masih. Jadi menarik sekali ini. Jadi teman-teman bisa melihat gambaran sekilas tentang mana barang tua, mana barang yang tidak tua. Nah, seperti itu. Jadi unsur-unsur besinya juga keluar, ada nikelnya, ada bajanya dan yang lain-lain seperti itu. Iya. Itu ada lagi tuh. Nih, ini ada satu lagi ya, biar teman-teman bisa banyak referensi lah ya. Ini Kris Kudian ini, jangan-jangan. Oh bukan. Nah, ini jenisnya jalak sama tumpeng. Nggak tumpeng. Oh ini lurus ya? Ah, lurus dia, pamornya lurus. Kalau lurus atau leres, kalau orang Jawa bilang leres. Tanpa ada lekukan dia. Dari bilah besinya juga. Iya. Wow, wow, wow. Memang kelihatan kalau dengan mata telanjang ya, Ya. Iya. kelihatan memang ada aura, ada Benar, memang benar. seperti itu, Pak. Dan nampak sekali tua. Tua. Dan begitu dicabut Hmm. terasa banget Terasa ya. banget. Betul, betul. Kalau yang Aura. kemudian ada juga. Seperti ada aura mistisnya. Iya, iya, iya. Betul. Nah, ini keris yang ABG juga ini belum tua ini. Tapi ini nggak melalui nggak melalui proses kalau ini. Ya anggap aja jenis kodian lah. Cuma pamornya kelihatan jelas juga. Pamornya melati ronce, jenisnya tilam putih dia, jenis kerisnya ini. Ini berarti era pembuatannya? Era pembuatannya Kamardikan. Kalau Kamardikan ini era kemerdekaan lah. Oh, berarti Anggap iya. 50 tahun ke atas, 50 tahun tahun. 50 tahun ke atas. Tua sekali. Iya. Cukup tua lah. Iya, cukup tua. Jadi memang kalau kerisnya ada ke Kamardikan ya, ada yang Kamardikan sama buat Sepuh. Kamardikan. Kalau Sepuh kan dia ada era kerajaan Majapahit, Oke. Mataram. Kalau yang Ada- tadi, yang pertama tadi era apa tadi Ini dibuatnya? jenis kerajaan Majapahit dia. Majapahit ya, Oh. mesti era Majapahit. Dari tekstur anunya juga, dari bilahnya juga kelihatan nih. Sampai ada keris era kerajaan Majapahit, teman-teman. Nggak main-main ini. Artinya saya Puglol datang ke sini, ke tempat ataupun wadah yang tepat untuk bertukar ilmu dan pengalaman. Kita saling sharing ya, berbicara masalah benda-benda pusaka kita Dayak dan lain-lainnya, termasuk Jawa juga pada saat ini, untuk menambah ilmu dan wawasan kita semua. Seperti itu. Mungkin ada lagi atau Cukup kali Pak. cukup kali? Nanti kita banyak review yang lain, Kapan? nanti kita akan bahas tentang barang-barang baru, karena barang-barang baru itu sebenarnya bukan barang yang kualitas biasa, tapi kita bicara tua, nanti besok kita bicara barang baru, senjata khas pusaka seluruh Nusantara. Sip. Ada yang ditambahkan? Tidak ada. Oh. Sudah. Oke teman-teman semua, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Hasil sharing kami masalah benda-benda baru, benda-benda tua, pusaka. Mungkin dari konten ini akan menambah wawasan ataupun pengalaman teman-teman semua di Indonesia, dimanapun berada, meskipun di luar Indonesia. Kita harus bangga dengan budaya Nusantara kita. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kami ucapkan salam Budaya. Baru datang. Agak terlambat tapi tak apa teman. Oke, sip.